Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Aprilia Salam dengan nomor toko 222151091. Di sini saya akan membahas mengenai soal HOTS level kognitif C4 sampai dengan C6 dengan KD 4.1 mengenai konsep aljabar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSC. Nah, di sini di dalam pembahasan video kali ini terdapat kompetensi inti yang dimana kita akan mencoba mengolah dan menyaji dalam mana konkret dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yang terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau yang teori. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas dalam video kita kali ini adalah KD 4.1, yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Jadi di sini kita akan menyelesaikan permasalahan dalam konsep aljabar dan juga konsep aljabar di dalam aritmatika sosial. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan nomor 3, masih tentang mengenai KD 4.1. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Untuk soal nomor 3 ini, seorang bapak memiliki toko alat tulis. Kemudian ia untuk meningkatkan penjualan, toko tersebut menerapkan dua sistem potongan harga, yaitu yang dimana sistem pertama itu dengan diskon 10% untuk setiap pembelian minimal 10 buku, dan sistem B di mana pembeli yang membeli 12 buku itu hanya perlu membayar 11 buku. Jadi sistem B itu ketika pembeli membeli 12 buku, untuk yang dibayar itu hanya 11 buku dan satunya itu gratis. Kemudian pada suatu hari seorang pelanggan membeli 12 buku. Gunakan konsep aljabar untuk menentukan sistem mana yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan bagi penjual jika harga satu bukunya itu 6.000. Selain itu, buatlah satu sistem potongan baru yang tetap menarik bagi pembeli tetapi tidak menurunkan pendapatan penjual lebih dari 8% dibandingkan harga tanpa potongan. Untuk soal ini termasuk soal HOTS karena merupakan soal yang memenuhi level kognitif C5 sampai dengan C6 karena peserta didik itu tidak hanya menghitung tetapi juga menilai atau mengevaluasi dan mencipta atau mengkreasi berdasarkan hasil perhitungan aljabar. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Seperti biasa, ketika menyelesaikan soal cerita, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang menjadi diketahui atau informasi di dalam cerita tersebut. Kemudian kita juga harus menuliskan atau mengetahui apa yang menjadi ditanyakan atau yang harus kita selesaikan di dalam permasalahan tersebut. Di sini kita perjelas terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Kita harus memisahkan terlebih dahulu harga satu buku karena di sini kita akan menggunakan konsep aljabar. Nah, kita di sini memisahkan harga satu buku adalah X. Kemudian, seperti yang dalam soal, kita ketahui bahwa terdapat pelanggan yang membeli 12 buku. Kemudian terdapat dua sistem potongan yang diberlakukan oleh toko alat tulis tersebut. Yang dimana sistem A itu melakukan diskon 10% dan yang sistem B ketika pembeli melakukan pembayaran 12 buku, pembeli tersebut hanya membayar 11 buku dan satunya gratis. Nah, untuk yang ditanyakannya ini pada soal kali ini itu terdapat dua poin. Yang pertama, tentukan sistem mana yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan bagi penjual jika harga satu bukunya itu 6.000. Yang kedua, buatlah satu sistem potongan baru yang tetap menarik bagi pembeli tetapi tidak menurunkan pendapatan penjual lebih dari 8% dibandingkan harga tanpa potongan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan dari poin A terlebih dahulu. Nah, untuk yang A itu kan tentukan sistem mana yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan juga bagi penjual.
jika harga satu bukunya itu atau X-nya itu 6.000. Nah, di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu harga total tanpa potongan. Berarti kan kita harus mengetahui berapa harga buku atau total harga buku 12 buku itu jika dengan harga normal, yang dimana satu bukunya itu 6.000. Berarti kita harus mengalihkan 12 dikali 6.000. Maka hasilnya itu 72.000. Nah, kita sudah mendapatkan harga total tanpa potongannya itu 72.000. Kemudian, langkah yang kedua, kita juga harus mengetahui berapa harga total 12 buku jika menggunakan sistem diskon A. Nah, untuk mengetahui harganya itu, kita dapat melakukan operasi dengan total harga buku tanpa potongan dikurangi total harga buku tanpa potongan dikali diskon 10%. Karena kan di sini dalam sistem diskon A itu memperlakukan diskon 10%. Nah, kita lakukan pengoperasian yang dimana sama dengan total harga bukunya tadi tanpa potongan itu 72.000. Kita substitusikan 72.000 dikurangi 72.000 dikali 10%. Nah, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti kan kita lakukan terlebih dahulu operasi 72.000 dikali 10%. Berapa? Yaitu 7.200. Nah, baru kita kurangkan total harga buku tanpa potongan dengan hasil yang telah kita dapatkan, yaitu 7.200. 72.000 dikurangi 7.200 adalah 64.800. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita juga harus mengetahui berapa harga buku jika menggunakan sistem diskon B. Kita harus ingat bahwa sistem diskon B itu pembeli ketika membeli 12 buku hanya membayar 11 buku. Berarti untuk mengetahui harga totalnya kita hanya mengalihkan 11 buku dengan harga satu buku. Harga satu bukunya kan 6.000. Berarti kita kalikan 11 dikali 6.000. Hasilnya 66.000. Nah, kemudian setelah kita mengetahui total harga dari ketiga sistem tersebut, kemudian kita menganalisis atau menyimpulkan sistem mana nih yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan bagi penjual. Nah, di sini kita lihat bagi pembeli sistem A tersebut, sistem diskon A tersebut lebih menguntungkan karena total harga yang harus dibayar lebih murah, yaitu 64.800 dibandingkan dengan sistem B, yang dimana sistem B itu kan harus membayar 66.000 dan juga harga total tanpa potongan itu 72.000. Sementara itu, bagi penjual, sistem B itu lebih menguntungkan karena pendapatannya yang diperoleh itu lebih tinggi, yaitu 66.000 dibandingkan sistem A yang mendapatkan 64.800. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembeli lebih diuntungkan pada sistem A, sedangkan penjual lebih diuntungkan pada sistem B. Oke, untuk penjelasan poin A telah selesai, kita lanjut ke pembahasan poin B. Nah, untuk poin B tersebut ialah yang dimana buatlah satu sistem potongan baru yang tetap menarik bagi pembeli, tetapi tidak menurunkan pendapatan penjual lebih dari 8% dibandingkan harga tanpa potongan. Nah, kan berarti penjual tersebut tidak boleh lebih dari 8%, maka pendapatan minimalnya itu harus kita lakukan operasi yang dimana dari harga jual buku tanpa potongan yaitu 72.000, kita kurangi 72.000 dikali 8%. Kita lakukan operasi yang pertama itu yang 72.000 dikali 8%. Hasilnya itu 5.760. Nah, baru nih kita lakukan operasi kembali 72.000 dikurangi 5.760. Hasilnya 66.000
240. Nah, dengan demikian, pendapatan penjual berkurang sebesar 8% dari harga semula sesuai dengan batas maksimal penurunan yang ditetapkan. Nah, namun pembeli tersebut tetap diuntungkan karena memperoleh potongan sebesar 5.760 dibandingkan dengan harga tanpa potongan. Sedangkan penjual juga tidak mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, promo ini dinilai efektif serta seimbang antara keuntungan pembeli dan pendapatan penjual. Untuk poin B telah selesai, kita bahas. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu soalnya Pak Aryan membuka toko sembako. Ia menjual paket hemat untuk menarik perhatian pembeli. Paket hemat itu ia beri nama dengan Komur yang berisi 2 kilogram beras dan 3 kilogram tepung terigu. Pada hari pertama, Pak Aryan berhasil menjual sebanyak 10 paket komor, namun karena ternyata harga beras sedang turun, 2 paket dikembalikan oleh pembeli dan tidak jadi membayarnya. Pak Aryan berinisiatif untuk menjual satuan barang-barang tersebut dengan harga sebagai berikut. Yang dimana 1 kilogram beras itu 12.000 dan 1 kilogram tepung terigu itu 3.000. Kemudian pada hari kedua, penjualan barang satuan dari 2 paket komor yang telah dikembalikan telah terjual habis. Jika Pak Aryan menjual paket komor pada hari pertama sebesar 34.500 per paket, dan pada hari kedua, seluruh barang satuan yang dijual Pak Aryan dijual menjadi satu paket seperti di hari pertama menggunakan harga satuan yang sama, yaitu 12.000 dan 3.000. Bandingkan dan hitung apakah harga satu paket komur pada hari pertama lebih murah dibandingkan dengan nilai barang satuan di hari kedua. Simpulkan. Nah, untuk nomor 4 ini merupakan salah satu soal HOTS yang dimana memenuhi level kognitif C4 sampai dengan C5. Karena peserta didik ini tidak hanya menghitung, tetapi juga menilai atau mengevaluasi. Kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 4. Karena seperti biasa, kita harus menuliskan apa yang menjadi diketahui dan ditanyakan. Di sini untuk yang diketahuinya itu ada yang pertama itu paket komor yang berisi 2 kilogram beras dan 3 tepung terigu. Nah, kita harus memisahkan terlebih dahulu beras dan 1 kilogram beras dan tepung terigu karena di sini kita akan menggunakan konsep aljabar. Misalkan 1 kilogram beras itu 1 kilogram beras beras itu B B atau X saja. Dan tepung 1 kilogram tepung terigu itu 1 kilogram tepung terigu itu Y. Berarti dari paket komor itu kita dapatkan 2X ditambah 3Y. Nah, kemudian di dalam soal juga kita mendapatkan informasi bahwa harga satuan pada hari kedua itu 12.000 per kilo untuk beras dan 3.000 per kilo untuk terigu. Nah, pada hari pertama Pak Aryan berhasil menjual 10 paket, tetapi kan berarti dua paket dikembalikan. Berarti Pak Aryan hanya berhasil menjual 8 paket untuk hari pertama. Nah, kemudian Pak Aryan menjual satuan barang dari 2 paket yang dikembalikan dan telah terjual habis, yang dimana harga jual paket komor pada hari pertama itu 34.500. Untuk yang ditanyakan atau yang harus kita selesaikan di dalam permasalahan soal cerita kita kali ini adalah bandingkan dan hitung apakah harga satu paket komor pada hari pertama itu lebih murah dibandingkan dengan nilai barang satuan di hari kedua, serta simpulkan. Nah,
Untuk menyelesaikannya, kita harus melihat terlebih dahulu apa yang menjadi informasinya, yaitu kan tadi satu paket hari pertama itu harganya 34.500. Sedangkan hari kedua itu berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. Yang dimana sisa dari eh, hari kedua itu kan dua paket, yang dimana masing-masing paketnya itu terdiri dari 2 kilogram beras dan 3 kilogram tepung. Maka kita harus mencari nih berapa harga satu paket pada hari kedua. Yang dimana di dalam informasi juga telah disebutkan harga satu berasnya itu 12.000 dan harga satu kilogram tepungnya itu 3.000. Jadi kita substitusi ke persamaan 2x ditambah 3y. Berarti harga paket hari kedua sama dengan 2x ditambah 3y. X dan Y-nya kita substitusikan menjadi 2 dikali 12.000 ditambah 3 kali 3.000. Nah, kita operasikan satu persatu. 2 dikali 12.000 itu 24.000. Kemudian 3 dikali 3.000 itu 9.000. Kemudian kita operasikan kembali. 24.000 ditambah 9.000 itu 33.000. Jadi harga paket hari pertama itu tidak lebih murah. Kenapa? Karena kita harus membandingkan nih. Harga paket hari pertama kan 34.500. Nah, harga paket kedua 33.000, kita kurangkan 30.000. Nah, kemudian kita kurangkan 34.500 dikurangi 33.000 itu 1.500. Jadi, harga paket hari kedua itu lebih murah 1.500 dibandingkan dengan harga paket pertama. Sekian untuk pembahasan soal di video kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata ataupun perhitungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.